Shalom, sahabat RP Channel yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita ketemu kembali. Saya berharap saudara-saudara sehat selalu, diberikan kekuatan, diberikan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah kita, Tuhan yang hidup. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang usaha manusia untuk menemukan Tuhan. Itu sudah ada sejak dari zaman purbakala. Sejak dari zaman dahulu, manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, dengan berbagai ritual yang dilakukan, manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Mencari tempat perlindungan. Karena manusia sejak dari zaman purbakala, manusia sudah sadar bahwa dunia ini diciptakan, bukan tercipta begitu saja. Teman-teman, kalau kita lihat di perjanjian lama, bagaimana manusia ingin bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan hanya bisa ditemui oleh beberapa orang tertentu saja. Itu pun berdasarkan kehendaknya. Kita lihat bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan saatnya tiba di kaki Gunung Sinai. Bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan, dan di situ Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Kita bisa melihat bahwa betapa sulitnya untuk bertemu sama Tuhan di perjanjian lama. Sebenarnya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan, baik nabi, baik raja-raja, ataupun orang-orang yang berkenan di hadapannya, atau bahkan tempat-tempat tertentu di mana Tuhan berkenan untuk dijumpai. Betapa sulitnya itu, teman-teman. Berbeda dengan saat perjanjian baru, di mana Tuhan menyatakan bahwa hanya di dalam roh dan kebenaran, maka kita akan bisa bertemu dengan Tuhan. Kita lihat pembicaraan perempuan Samaria yang kita baca dari Yohanes 4 ayat 21 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya. Kita lihat ya teman-temannya, bagaimana kata Yesus kepada perempuan Samaria bahwa ada hanya tiba kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, teman-teman, itu artinya bahwa kita bukan menyembah Tuhan pada suatu tempat, kita bukan mencari Tuhan di tempat-tempat tertentu, ya, atau melalui para nabi pesan-pesan Tuhan akan disampaikan, tetapi tidak. Di saat perjanjian baru ini, saat Yesus datang ke dunia, Yesus sudah berkata bahwa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem kita akan menyembah, ya teman-teman ya. Dan teman-teman harus tahu bahwa itulah perkataan Yesus yang biar kita artikan bahwa kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, bagaimana teman-teman? Nah, dan kita lihat dibaca di ayat 23-nya, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ya, teman-teman. Nah, lagi kan, bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem kita menyembah. Aku seperti pada saat Musa bertemu dengan Tuhan, yang Tuhan memberikan 10 hukum Tauratnya. Ya, tetapi kita akan bisa bertemu dengan Tuhan setiap saat, kapan saja dan di mana saja. Nah, kita menyembah dalam
roh dan kebenaran. Apakah ingat kata Yesus yang pesan Yesus yang sampaikan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi kita menyembah Tuhan yang benar, kita menyembah Allah yang benar, karena kita tahu hanya Yesus satu-satunya Tuhan kita. Ya, kita tidak perlu terikat tempat, kita tidak perlu terikat waktu, dan kita tidak perlu melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh. Cukup memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dimanapun Anda berada, kita sudah bisa menemui Dia. Dan Tuhan pasti akan berfirman melalui kita, di mana saja dan kapan saja. Tidak seperti zaman dulu, hanya kita begitu kerasnya kita ingin bertemu sama Tuhan, sehingga Tuhan hanya mau dijumpai di tempat-tempat tertentu, ya, dan saat-saat tertentu, bahkan hanya melalui para nabinya aja atau orang-orang yang dikehendakinya. Maka pesan Tuhan disampaikan. Tetapi saat ini tidak, kita bisa berjumpa dengan Tuhan kapan saja dan di mana saja. Nah, kita percaya, kita menyembah kepada roh yang benar, kepada Allah yang benar. Nah, kita tahu kita adalah orang-orang percaya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu renungan kita untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.